malam. Ya, kami dari wartawan Target Tipikor di sini bersama tim ingin menanyakan harapan dari Bapak aparat desa ya, termasuk Bapak Ketua BPBD ya, kemudian Pak Ketua, ya Pak Wakil ya. Jadi harapan tadi yang Bapak sebutkan tadi, setelah kita wawancarai dari hasil yang temuan yang sudah kita dapatkan, ini harapannya seperti apa? Apakah ingin segera ditindaki dengan tindakan seperti apa? Pemberhentian atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kami dari BPD sesuai tupoksi kami dengan permasalahan ini kami sudah berupaya, dan sebelum kami membuat laporan yang akan kami antar langsung menghadap Bapak Bupati, semua ini kami tidak hanya buat di intern BPD, kami telah koordinasikan bersama Pak Camat Buntai, Pak Wakil. Ya. Sudah. Nah, kami mengkoordinasikan tentang hal penandatanganan dokumen laporan pertanggungjawaban mereka hasil kinerja pemerintah desa di tahun 2021. Nah, ketika itu mereka belum selesaikan, maka kami tidak boleh mendatangani laporan pertanggungjawaban mereka. Nah, menurut Bapak Camat Bunta, seharusnya secepat membuat laporan ke camat untuk diberhentikan sementara, dan kami akan menunjuk sebagai caretaker, mengingat hal-hal yang telah dikatakan tadi tentang bagaimana anggaran tahun 2022 kalau tidak ada penyusunan dokumen. Betul. Toh? Kemudian di dalam tahun ini akan ada dilaksanakan pemilihan pilkades. Nah, di dalamnya ada anggaran juga. Ketika ini sampai tidak ada penyelesaian yang serius, maka semua akan gagal. Mau baik anggaran yang menyentuh masyarakat, mau baik pemilihan pilkades, karena dana sumbernya ada di sini. Nah, setelah kami mendapat informasi seperti itu, maka kami ada buat pertemuan. Nah, supaya tidak hanya terputar di kecamatan, alangkah baik kami langsung saja kepada Bupati Banggai menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Endang kepada Bapak Bupati, yang juga saya sudah menyampaikan kepada Dinas PMD. Jangan sampai hanya sampai di camat juga tidak mau. Toh? Iya. Kira seperti itu. Jadi untuk kesalahan nanti ketika dia berhentikan, kan tidak berhenti sampai di situ. Betul. Ada tindak lanjut Pertanggungjawaban. bagaimana pertanggungjawabannya. Ya, betul. Kenapa BPD tidak tanda tangan? Ya. Kalau memang mereka temui kami akan menjelaskan. Betul. Tetapi kami hanya menyelamatkan supaya tahun anggaran 2020 secepat disusun anggarannya, toh? Siap. Karena kami sudah selesai membuat musyawarah desa. Tinggal musyawarah musrembang bersama penetapan anggaran yang belum. Dan ini tadi saya punya jam piket hari Senin, Pak Kades undang saya, memintakan saya untuk mengundang teman-teman BPD supaya menandatangani itu LPJ. Saya langsung katakan, tidak bisa Pak, bukan karena kami punya hak tidak tanda tangan, tapi ini aturan. Kalau kami menandatangani itu, maka kami menyetujui perbuatan Pak Kades yang tidak diselesaikan di tahun 2021. Jadi itu alasan kami. Gitu kira-kira. Ketika itu semua selesai, kenapa tidak? Karena di tahun 2020 futsal bersama bantuan keagamaan itu rumah gereja, di tahun anggaran 21 kami tanda tangan karena ada perjanjiannya. Tapi perjanjian yang dibuat sampai hari ini tidak diselesaikan juga. Mau tambah lagi 2021. Oke, tambah. Sementara di tahun 2021 itu lebih banyak. Dari 14 poin kegiatan, baru kira-kira 3 atau 2 kegiatan yang selesai
Sementara ini kegiatan yang lain ini yang lebih besar, yang lebih patah lagi BLT yang belum disalurkan. Jadi ada tambahan ya. Kira begitu. Ada tambahan dari saya. Itu hanya hasil evaluasi yang terlihat. Jadi belum tim audit kalau seandainya diaudit. Cuma harapan kami BPD untuk bapak-bapak atau para bapak bupati, kebetulan kami juga ini sudah membuat surat untuk memberhentikan sementara Pak Kades Saudara Alfian Bode Desa Matabas. Jadi harapan kami kepada bapak-bapak untuk membantu ini, dan secara tegas harapan kami kepada bapak bupati untuk memberhentikannya. Jadi tidak ada lagi tawar menawar, ya toh. Untuk proses hukumnya itu kami serahkan kepada hukum. Ketika ada temuan ataupun tim audit yang melakukan itu ada temuan, silakan lanjutkan ke proses hukum. Kami BPD tidak mengatakan dia korupsi. Kami hanya meminta supaya benar-benar di audit yang benar dan diperiksa yang benar. Itu harapan kami. Dan sesuai dengan evaluasi BPD ini sudah melanggar. Jadi harapan kami kepada Pak Bupati dengan tegas untuk diberhentikan sementara. Kemudian dan menunjuk krateker, karena mengingat satu, kita tidak bisa menyusun anggaran tahun 2020. Kedua, tidak bisa memilih kepala desa baru karena anggaran tidak ada, karena kita tidak bisa menyusun kalau tidak diselesaikan ini. Itu saja anggaran. jadi mungkin tambahannya, kalau memang secepatnya Bapak Bupati, karena hak untuk memberhentikan sementara dan lain-lainnya itu ada di tangan Bupati toh. Iya. Nah, ketika itu dia diberhentikan, secara tidak langsung kelegaan bagi masyarakat yang macam penerima BLT ada sedikit kelegaan. Tetapi untuk Pak Kades tidak sebatas sampai cuma diberhentikan. Hak-haknya mereka ini akan dituntut oleh petugas yang berwenang. Bagaimana dia mau dapat di mana, itu cepat diselesaikan. Dan tidak akan dicampuri dengan anggaran yang 2022. Karena akan dikertekerkan. Kalau tidak, ini sampai berlarut kan dia cuma mencari bagaimana cara sampai dokumen mereka lolos. Anggaran di 2022 ini ya dia tutup yang kehilapan kesalahan di 2021. Nah nanti yang 2022 ini dia mau ambil. Di mana lagi? Baru kedua ada tambahan. Harapan kami kepada Bupati supaya menunjuk kepala-kepala dinas itu yang benar. Periksa di wilayah. Iya. Karena mereka seperti bagaimana ya kalau Bapak periksa di desa-desa. Kepala desa itu kasihan menjadi ATM kali. Iya. Jadi kita juga tidak semua menyalahkan kepala desa karena itu. Jadi Ketua BPD bersama masyarakat meminta kepada Bupati Banggai agar supaya Kepala Desa Matabas diberhentikan sementara agar masyarakat merasa nyaman. BPD mengatakannya lagi bahwa jika Kepala Desa Matabas dinonaktifkan, kaitannya dengan pelanggaran hukum biarlah hukum sendiri yang akan menghukumnya. Menurut Ketua BPD, sesuai regulasi kinerja BPD, sudah kami lakukan, agar masyarakat tidak menyalahkan kami. Agar kami selaku BPD, di mata masyarakat bahwa kami ada bekerja. Maka dari itu kami BPD sekarang ini bersama masyarakat Desa Matabas. Bersatu untuk membongkar mafia di desa ini, ucap Ketua BPD pada media ini. Kami selaku BPD Desa Matabas akan menindaklanjuti laporan masyarakat kami ke Bupati. Bahkan juga akan sampai ke aparat penegak hukum. Kami selaku BPD meminta dengan sangat kepada Bupati Banggai agar supaya Kepala Desa Matabas bisa dinonaktifkan. BPD Desa Matabas mendesak agar supaya bisa diperiksa dengan jelas. Tim Target Tipikor Sulteng melaporkan.